Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Kamal Bapak Tahrir, yang saya hormati Kepala SMA Islam Al-Kamal Ibu Amirah, yang saya banggakan seluruh Dewan Guru SMA Al-Kamal, dan yang saya cintai seluruh siswa-siswi SMA Islam Al-Kamal semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kita diberikan nikmat untuk bisa bersama-sama belajar mengenai sedikit hal namun sangat penting tentang Idul Adha. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaat-syafaatnya hingga yaumul kiamah nanti. Pada teman-teman sekalian, pada sesi kali ini saya akan memberikan beberapa paparan mengenai Yaum Idul Adha, yaitu Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha, Idul Adha itu sendiri terdiri dari Idul Adha, dari dua kata itu. Idun artinya kembali. Adha itu menurut beberapa literasi kitab ada yang mengatakan berasal dari kata adha itu sendiri, ada yang mengatakan berasal dari dhahyatun yang bermakna hewan kurban, ada yang mengatakan berasal dari kata udhiyatun, ada juga yang mengatakan berasal dari kata duha, merujuk pada waktu pelaksanaan sembelian itu sendiri. Saya akan menjelaskan beberapa kesunahan-kesunahan yang bisa kita laksanakan untuk menyambut serta melaksanakan ibadah pada waktu yang sangat luar biasa ini. Karena sudah kita tahu kalau pada saat Idul Adha itu sebelumnya ada 2 hari yang sangat utama digunakan untuk berpuasa, yaitu sudah sangat terkenal namanya, yaitu puasa hari Tarwiyah dan puasa Arafah. Hari Tarwiyah ini menandakan bahwa ritual haji semuanya sudah dimulai, dan pada waktu Arafah ini pada jamaah haji dianjurkan untuk mabit di padang Arafah. Puasa ini sangat utama. Puasa Tarwiyah berada pada tanggal 8 Dzulhijjah dan puasa Arafah berada di tanggal 9 Dzulhijjah. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatin wa mustaqbalatin wa saumu asyura yukaffiru sanatan madiyatan, yang artinya puasa hari Arafah itu dapat melebur dosa selama 2 tahun, setahun yang telah berlewat dan setahun yang akan datang. Wa shaumu Asyura, dan puasa hari Asyura itu bisa melebur dosa
setahun yang telah lampau. Rawahu Muslim. Puasa ini dianjurkan, puasa untuk yang puasa tarawih yaitu dianjurkan kita untuk turut merasakan nikmat yang sedang dirasakan oleh para jamaah haji yang sedang berada di tanah suci di sana, di mana mereka berasal dari berbagai tempat yang sangat jauh untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang belum bisa berkesempatan di sana, semoga mendapatkan kesempatan di waktu-waktu ke depan. Amin. Untuk ibadah selanjutnya yaitu sholat Idul Adha itu sendiri. Sholat Idul Adha tata pelaksanaannya mirip seperti sholat Idul Fitri. Akan tapi sudah diketahui kalau niatnya itu nanti berarti menggunakan Idul Adha bukan Idul Fitri karena berada di Idul Adha. Juga kesunahannya sama, dianjurkan untuk mandi sunat terlebih dahulu. Boleh dilaksanakan pada malam harinya, juga boleh waktu dini hari. Dan ketika akan berangkat memakai wangi-wangian serta pakaian yang putih bersih, atau kalau tidak ada yang sekiranya baik karena sebagai simbol kemenangan gitu. Juga dianjurkan selama kita berjalan menuju ke tempat sholat, entah itu ke suatu lapangan atau berada di masjid, untuk mengumandangkan takbir. Jadi mengumandangkan takbirnya itu tidak hanya pada malam hari saja, juga tidak hanya yang berada di masjid, melainkan kita yang berasal dari rumah ketika menuju ke masjid juga disunahkan takbiran. Dan untuk takbir sendiri ini untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu ada perbedaan. Kalau Idul Fitri itu namanya takbir mursal, dibatasi hanya pada saat selesainya bulan Ramadan sampai sholat Idul Fitri saja pelaksanaannya. Sementara untuk takbir pada hari raya Idul Adha itu namanya takbir muqayyad, dan boleh dilaksanakannya itu sampai hari ketiga pada hari tasyrik. Jadi pada 10, 11, 12, 13 setelah sholat fardu. Kalau pada kitab fikih pada sholat sunnah pun boleh kita membaca takbir, dianjurkan juga. Kemudian untuk ibadah selanjutnya yaitu inti dari Idul Adha itu adalah menyembelih hewan kurban. Hewan kurban biasanya yang digunakan adalah kambing, boleh jenis kambing domba ataupun kambing Jawa yang sudah istilahnya powel, memasuki usia 2 tahun atau lebih. Dan untuk kambing atau domba, kambing Jawa atau domba itu mencukupi untuk 1 orang saja. Kemudian boleh juga menggunakan onta sapi atau kerbau, dan itu mencukupi untuk 7 orang. Jadi itu aturan kurban. Kurban itu memiliki banyak makna. Selain orang yang mau berkurban, itu juga boleh memakan hewan yang dikurbankan. Dan menurut beberapa ulama yang saya baca di kitab Tausih itu kita kalau kita berkurban, kita utamakan memakan hati hewan yang kita kurbankan. Karena hewan yang diniati sembelih untuk kurban itu memiliki hati yang lapang, kemudian dia legowo, sehingga dia bisa menular terhadap orang yang sedang berkurban sebagai doa bil isyarah gitu. Maka pernah ada penelitian, kalau hewan yang dikurbankan, disembelih, kita akan dikurbankan dengan hewan yang disembelih untuk acara-acara lain, itu memiliki kadar rasa sakit yang berbeda. Itu menurut beberapa penelitian di Google. Sehingga
Dengan kita makan hati hewan yang kita korbankan, insya Allah hati kita akan menjadi ikut memiliki rasa kasih sayang serta dermawan. Dan dianjurkan untuk membagikan daging-dagingnya kepada kaum fakir miskin yang membutuhkan. Dan jika hewan yang kita kurbankan kita niatkan untuk bernadar misalnya, jika saya tahun depan berangkat haji, maka saya akan bernadar 1 kambing atau 1 sapi. Maka hewan yang kita nadarkan itu kita tidak boleh memakan sedikit pun, tidak boleh. Jadi harus total diberikan pada orang lain. Kemudian kurban sendiri ada sejarahnya yang termonumental di Quran. Diabadikan di firman Allah, yaitu surat As-Saffat ayat 102, di mana di sana dikisahkan pada suatu ketika pada saat Nabi Ibrahim sudah berkunjung ke putranya Nabi Ismail dan Siti Hajar, dan sudah melihat putranya itu sudah sanggup untuk beribadah kepada Allah, membantunya dalam hal berdakwah, gelalah istilahnya. Nah, ini saya ceritakan ada satu riwayat yang berbeda masih banyak, tapi saya tertarik dengan riwayat yang saya dapatkan ini dari kitab Qasasul Anbiya. Saya ringkas saja. Jadi ketika sudah melihat putranya sanggup itu, yang Nabi Ismail, itu delalah beliau itu mimpi yang seperti yang di surat As-Saffat ayat 102 itu. Mimpi menyembelih putranya. Kemudian Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada putranya. Bagaimana pendapatmu, nak? Oh, ternyata putranya Nabi Ismail itu juga sangat soleh. Kalau itu perintah Allah, wahai ayahku, laksanakanlah. Maka sesungguhnya engkau akan menemukanku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, akhlaknya perlu kita tiru. Ikhlas, soleh, itu adalah akhlak Nabi Ismail. Kemudian ketika sudah saatnya menyembelih, diajaklah Nabi Ismail itu ke salah satu bukit. Di tengah bukit itu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail itu. Akan tetapi ketika saat menyembelih, pisaunya itu tidak tedas, istilahnya tidak mampu untuk menyembelih putra. Kemudian Nabi Ismail berkata, mungkin ayah, aku miringkan saja, kamu miringkan aku, karena ketika engkau melihatku, engkau akan berbelas kasihan. Aku juga tutupi. Nabi Ismail akhirnya dimiringkan, dan ketika akan digorok, ternyata Allah mendatangkan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu membawa seekor kambing. Telah diriwayatkan bahwa ini, wahai Ibrahim, ini sebagai pengganti atas keikhlasanmu beribadah, mengorbankan putramu ini. Dan diceritakan pula di cerita tersebut, di kitab Qasasul Anbiya tersebut, kambing tersebut itu adalah salah satu kambing yang dikorbankan oleh Habil, yaitu salah satu anak Nabi Adam dulu yang dipilih oleh Allah daripada saudara Qabil itu. Ada juga lagi itu mungkin kambing itu juga sudah diangon istilahnya di surga selama 40 tahun. Ada juga riwayat seperti itu. Itu betapa kisah Nabi Ibrahim yang harus kita tiru. Ketika menjalankan perintah Allah, beliau tidak ngersuloh, beliau tidak merasa sangat berat. Nabi Ismail juga patut kita tiru, sifat keikhlasannya, sifat tawadhu'nya, dan lain-lain sebagainya.
Baik, itu sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah dan beberapa pembahasan fikih mengenai Hari Raya Idul Adha. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah